Halo Mjojua, saya Brando Mamana Tegar Karo. Kembali lagi di sini kita akan membahas bagaimana untuk belajar awal bela diri Indikar. Nah, yang tadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tentang dan apa itu bela diri Indikar. Sedikit banyaknya di sini saya ingin mengajak kawan-kawan juga untuk belajar bela diri Indikar. Nah, ini adalah salah satu bagian yang paling penting kalau kita belajar bela diri Indikar. Nah, hal yang ini banyak hal positifnya dan agak berbeda dengan bela diri yang lainnya. Karena di sini kita itu tidak langsung untuk melajari bagaimana kuda-kuda, bagaimana teknik memukul, bagaimana teknik menyerang atau bertahan. Nah, di sini yang pertama kita pelajarin itu, kita harus dulu belajar karakter. Nah, karakter itu dalam arti bagaimana kita untuk mengonsenkan hati dan pikiran kita dengan kerendahan hati kita agar segala sesuatu itu apa yang disampaikan oleh pelatih atau guru kita bisa dapat menerimanya dengan baik dan mencernanya dengan baik. Intinya itu harus dengan rendah hati, itu yang paling diutamakan, karakter hal yang itu. Nah, contoh itu dimisalkan seperti air diisi di dalam gelas. Nah, diisi di dalam gelas, terus air itu sudah penuh, kita minum lagi, baru diisi lagi, kita minum lagi. Apa yang kita minum itu menjadi gizi dan menjadi bermanfaat di dalam tubuh kita. Nah, dan satu lagi ada gelas yang kita isi dengan air, tidak kita minum, kita isi lagi, kita biarkan dia tumpah, kita biarkan dia tumpah. Lama-lama minuman itu jadi kotor dan berlumut dan tidak bisa lagi difungsikan atau tidak lagi bisa diminum. Nah, demikian juga dengan bela diri Indikar. Nah, dan ini ada lagi satu. Kita itu juga harus seperti daun yang ditetesi air, tidak seperti batu yang ditetesi air. Nah, itu salah satu prinsip Indikar juga, yang dimana kita di sini diajak segala sesuatu itu kita tidak bisa untuk melawannya dengan kekuatan. Nah, kita harus mengikutkannya bagaimana arah kekuatan itu. Contoh, seperti daun yang ditetesin air, air itu tetes dijatuhinnya daun, dia akan jatuh ke bawah mengikutkan beban air itu. Nah, dan air itu jatuh di bawah dan posisinya di bawah. Sedangkan si batu meskipun air itu setetes, tetapi lama-lama juga batu itu memang keras tapi akan terkikis dan bisa hancur. Nah, demikian juga dengan prinsip bela diri Indikar, di mana segala sesuatu itu kita menanggapinya dengan kelembutan, jangan dengan kekerasan. Nah, contoh juga kita berinteraksi dengan kawan kita atau berkomunikasi. Kalau kita tadi dia sudah keras dengan kita dan kita melawan dengan keras juga, kita pasti akan bertengkar dan hubungan kita antara kawan kita akan berjarak dan tidak akan lagi ada pertemanan yang baik karena kita sama-sama keras. Nah, tapi kalau kita seolah-olah seperti daun tadi yang ditetesi air, apapun yang dikatakan kawan kita, meskipun kita tidak sepaham dengan kawan kita itu, nah, tapi kita, orang Karo bilang wewe pangumbat, kita iya kan, tetap hubungan kita baik dengan kawan kita yang berbicara tadi. Oh iya seperti itu ya, iya seolah-olah kita sepaham dengan mereka. Nah, bukan berarti intinya kita itu melihat hal yang positif dengan mereka. Nah, itu juga salah satu kata kunci sebelum kita mempelajari gerakan Indikar. Dan salah satunya lagi, kita itu diistilahkan seperti menganggap diri kita air. Nah, air itu adalah segala sesuatu yang dimana dia wadahnya dia bisa membentuk seperti wadahnya. Nah, kita buat di gelas, air itu akan membentuk gelas. Kita kasih di mangkok, dia akan bentuk di mangkok atau di wadah yang mana saja. Nah, pendikar itu pun selalu harus seperti itu. Nah, dia harus bisa membaca situasi apa yang ada di sekelilingnya dan apa ada di sekitarnya. Itulah salah satu juga prinsip pendikar. Nah, berikutnya lagi, setiap pendikar itu kata kuncinya itu kelemahan itu adalah kelebihan, kelebihan itu adalah kelemahan. Nah, di sini juga kita diajarkan itu tidak sombong, tidak angkuh dengan segala hal. Nah, di mana contoh
kekuatan itu ada di otot. Nah, pada umumnya itu ada di otot kita, bisa dikatakan di siku. Nah, kalau di siku ini agak susah beloknya kan. Otot itu pun sumber dari kekuatan. Nah, tapi kalau dengan otot kita sudah ditotok atau dikena benturan atau apa, otomatis tangan kita akan lemas dan gampang untuk dipatahkan. Nah, seperti itu juga dengan segala sesuatu. Kalau kita tadi sudah sombong, kita tunjukkan apa kehebatan kita, ternyata orang sudah mempelajarin kehebatan kita itu dan bagaimana cara untuk menghancurkan kekuatan kita itu. Nah, disitulah dia artinya prinsip-prinsip Dikar sedikit banyaknya, dan masih banyak lagi hal-hal istilah Dikar yang dipelajarin. Sebelum kita mempelajarinya ke dasarnya, bagaimana kuda-kudanya, bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana cara menyerang dan gerak-gerakannya, itulah yang paling penting juga, bagian-bagian Dikar, prinsip untuk kita. Nah, intinya dulu dari semua prinsipnya itu dari kerendahan hati dan tidak sombong. Di situ dia, sampai di situ aja dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana bela diri Dikar. Dari saya Brando Mamana Tiger Karo, terima kasih banyak. Dibatasi masuk-masuk kita kerina, bujur melala, menjuah-juah kita kerina.